Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Bunda Hafa. Pada video kali ini Bunda akan membagikan tutorial tahapan-tahapan memasukkan bahan ke dalam mixer untuk mengadon roti. Jadi ini berdasarkan pengalaman Bunda sehari-hari yang biasa Bunda kerjakan sehari-hari, akan Bunda bagikan kepada teman-teman yang ingin tahu. Bagi yang penasaran, tonton terus videonya sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share yang banyak ya. Terima kasih. Pertama kita siapkan dulu mixernya dan spiral mixernya. Ini spiral mixer yang biasa digunakan untuk mengaduk roti. Kita pasang dulu, kemudian naikkan tuas untuk mangkoknya. Jadi mangkoknya ini bisa dinaik dan diturunkan gitu ya. Ada tuasnya di belakang mixer. Nah, kalau spiral mixernya sudah terpasang dan mangkoknya sudah terpasang dengan bagus, baru dimasukkan bahan-bahan keringnya seperti tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, ragi instan, seperti itu ya. Di sini Bunda menggunakan mixer JDS 201 made in Taiwan, kapasitas 30 liter. Teman-teman untuk harga dan speknya yang lain-lain bisa googling ya, atau di YouTube juga banyak kok yang review tentang mixer ini. Menurut pengalaman Bunda sih mixer ini bagus banget, dan untuk mengaduk roti itu sebentar banget, membutuhkan waktu yang gak cukup lama, dia bisa kalis elastis gitu ya. Nah, ini kemudian bahan keringnya kita aduk menggunakan speed 1 sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, kemudian kita masukkan kuning telurnya. Nah, kuning telur ini diaduk lagi dengan speed 1 sampai tercampur. Nggak rata juga nggak apa-apa sih, pokoknya sampai tercampur. Kemudian baru dimasukkan bahan cairnya. Di sini Bunda menggunakan susu cair ya, susu dingin yang dari kulkas. Bisa sih dicampur dengan es batu, tapi es batunya tuh yang kecil-kecil aja gitu ya. Dipukulin, pokoknya es batunya tuh dihancurkan kecil-kecil, jangan yang besar-besar, karena kalau es batunya besar-besar nanti bisa merusak mixernya gitu. Mesinnya itu bekerja jadi lebih gimana ya, lebih berat gitu ya kalau pakai es batu. Jadi kalau misalnya mau pakai es batu, teman-teman Bunda sarankan untuk dihancurkan kecil-kecil gitu, baru dimasukkan ke mixer. Tapi di sini Bunda nggak pakai es batu, Bunda cukup menggunakan susu dingin dari dalam kulkas. Nah, susunya ini dimasukkan sedikit demi sedikit, jangan dimasukkan semua, karena kan kadar kelembapan tepung itu berbeda-beda ya. Kadang tepungnya itu kering, jadi kita butuh air yang lebih banyak. Kadang tepungnya itu sudah lembab gitu ya, jadi butuh air yang lebih sedikit. Jadi untuk takaran air ini jangan dimasukkan semua ya teman-teman. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil terus dicek apakah kadar airnya ini sudah cukup atau belum, seperti itu. Nah, ini bahan kering dan bahan cair diaduk sampai tercampur rata semuanya. Dan pastikan benar-benar gula dan raginya itu larut ya teman-teman. Nah, seperti ini biasanya kalau adonannya seperti ini artinya kurang air. Menurut pengalaman Bunda ya, Bunda nggak tahu kalau yang lain pengalamannya gimana, tapi menurut Bunda ini adonan kurang air. Jadi kalau seperti ini biasanya Bunda tambahkan air sedikit lagi. Nah, ini Bunda tambah susunya sedikit lagi. Nah, dia akan mencampur lagi gitu teman-teman. Gimana ya, dia terus mengaduk dan akan mencampurkan air yang sedikit tadi ke adonan, akan membuat dia itu adonannya itu lebih lembek gitu, lebih lembut ya, pokoknya lebih lembek tapi lebih lembut gitu. Pokoknya pencampuran airnya itu harus benar-benar hati-hati, jangan sampai kebanyakan dan jangan sampai kurang juga gitu. Nah, ini biasanya kalau seperti ini ciri-ciri air yang sudah cukup, jadi adonannya itu lembut teman-teman. Nah, ini Bunda cek apakah gula dan raginya sudah larut. Pas Bunda cek ini ternyata ini belum larut, masih ada gulanya gitu ya, gulanya masih terasa gerenjel-gerenjel gitu. Jadi kita mixer lagi, tetap menggunakan speed 1 ya teman-teman. Nah, di mixer lagi sampai gulanya itu benar-benar larut. Kenapa Bunda sarankan untuk gula dan raginya ini larut? Karena kan kita akan memasukkan mentega dan garam ya setelah ini. Nah, ini kan udah larut nih, udah halus.
gulanya udah nggak ada lagi, baru kita masukkan mentega dan garam. Sedangkan mentega itu kan ada asinnya, asin berarti garam, dan kita akan memasukkan garam juga gitu. Nah, garam ini kan nggak boleh ketemu sama ragi kalau bisa ya, karena kalau ragi ketemu garam itu raginya itu akan mati gitu teman-teman. Jadi sebaiknya raginya itu yang berbentuk butiran-butiran itu biarkan larut dulu, habis dulu menyatu, benar-benar menyatu dengan bahan dengan adonan tadi ya. Pokoknya raginya itu benar-benar sudah larut, gulanya sudah larut, baru teman-teman masukkan mentega dan garamnya dan diaduk lagi sampai rata. Ini tetap menggunakan speed 1 ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ada mentega yang naik-naik dikit seperti ini bisa kita bantu turunkan pakai spatula gitu, dicuil aja kan dia akan jatuh dan akan tercampur gitu teman-teman ya. Nah, ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kita akan menaikkan ke speed 2. Tadi kan mengaduk dari awal sampai ke titik ini kita menggunakan speed 1. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita akan menaikkan ke speed 2. Dan caranya jika menggunakan mixer planetary seperti ini, kalau mau menaikkan speed itu mixernya dimatiin dulu teman-teman. Nah, seperti ini. Ini saran dari perusahaannya ya, atau dari sales yang Bunda beli itu memang harus seperti ini katanya. Kalau mau menaikkan speed itu mixernya dimatikan dulu dari speed 1, langsung dinaikkan ke speed 2. Terus setelah dinaikkan tuasnya ke speed 2, baru dinyalakan lagi mixernya dan kita aduk sampai tercampur rata. Kenapa? Pertanyaannya ya, kalau pakai mixer yang lain kan mau naikkan speed langsung aja gitu ya, nggak perlu dimatiin dulu gitu, langsung aja diputer-puter naik. Nah, kenapa kalau mixer besar seperti ini harus dimatikan dulu mesinnya? Katanya, nah ini kata bapak yang tempat Bunda beli dulu ya, katanya itu kalau misalnya dalam kondisi hidup, kalau mixernya dalam kondisi hidup langsung kita paksa naik ke speed 2, ini akan merusak gear yang di dalam itu loh teman-teman. Jadi mesinnya juga akan terganggu begitu. Jadi sebaiknya kalau mau pindah speed itu lebih baik dimatikan dulu mixernya, baru dinaikkan speednya. Nah, untuk mengadon roti ini Bunda hanya menggunakan speed 1 dan speed 2. Ini juga yang disarankan oleh perusahaan ya teman-teman. Jadi oleh perusahaan mixer ini maksud Bunda ya. Jadi kalau untuk roti itu, roti, donat, bakpao, adonan berat itu hanya menggunakan speed 1 dan speed 2. Untuk pengkalisan itu speed 2 ya teman-teman. Nah, biasanya selama mengaduk adonan akan menjadi seperti ini, nempel di bowl atau nempel di mangkoknya seperti ini. Itu nggak apa-apa, jangan merasa panik dulu, ini pasti kebanyakan air nih. Enggak kok teman-teman, memang biasa kok seperti ini. Nah, kalau misalnya adonan menempel di mangkok mixer seperti ini, teman-teman bantu seset dengan spatula. Seset itu apa ya? Ya pokoknya dibersihkan dengan spatula seperti yang Bunda lakukan ini. Dikumpulkan di tengah, kemudian ada adonan yang naik ke spiral mixernya itu teman-teman turunkan juga pakai spatula ya. Kemudian baru di mixer lagi. Nah, cara ini biasanya akan membuat adonan itu kalis lebih cepat teman-teman. Nah, biasanya setiap kali mengadon itu Bunda lakukan 2 kali paling banyak ya, membantu menurunkan adonan atau menurunkan adonan dari spiral mixer dan membantu membersihkannya dari mangkoknya ini. Nah, ini kan Bunda turunkan ya, kan adonannya naik gitu ke atas teman-teman. Nah, yang adonan yang naik ke atas ini kan tingkat kekalisannya beda dengan yang adonan yang di bawah gitu. Jadi kita bantu aja, kita turunkan seperti ini. Nah, terus dibersihkan yang dari mangkok mixer, baru di mixer lagi sampai kalis. Nah, untuk waktunya, waktu kalisnya dari terakhir ya, dari mentega masuk sampai kalis elastis itu sebentar banget teman-teman. Jadi kalau mengadon pakai mixer ini jangan ditinggal ngapa-ngapain. Kalau Bunda biasanya cuma Bunda tinggal untuk menyiapkan loyang, menyiapkan meja, dan isi-isian roti, udah itu aja. Karena ini cepet banget teman-teman kalisnya. Nah, seperti ini kita cek.
kalisnya tuh kalis elastis sampai kategori window pane yang memang cocok banget buat roti. Pokoknya ini mixer keren banget, Bunda suka banget. Mixer impian Bunda juga ini, alhamdulillah Bunda sudah bisa memilikinya. Nah, ini ya, sampai kalis elastis seperti ini berarti ini udah kalis, udah siap dibentuk-bentuk menjadi roti. Nah, dimatikan mixernya ya. Kemudian turunkan tuasnya menjadi ke speed 1. Lalu turunkan lagi tuas mangkoknya. Nah, untuk mengeluarkan mangkok itu kita turunkan tuas mangkoknya, kemudian spiral mixernya itu dilepas. Mangkoknya juga ada kaitannya di kanan kiri itu dilepas juga. Baru deh dibentuk dan di proofing. Dan ini beberapa contoh roti yang Bunda buat menggunakan mixer JDS 201 tadi. Nah, cukup sekian tutorial Bunda untuk video kali ini. Untuk pembentukan roti dan pengovenan roti akan Bunda buatkan videonya lain kali ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka dan menginspirasi. Assalamualaikum.